Halo, jumpa lagi dengan sahabat tak tujuan. Kali ini di part 4 kita akan membahas tentang prakarya di kelas 10 tentang kerajinan non-benda dan rekayasa. Kemudian dari rekayasa itu di kelas 10 tentang alat komunikasi ringan seperti radio. Nah, kita mulai dengan nomor 1. Alat bantu pembuatan rangkaian elektronik. Nomor 2 adalah, tadi ada gambar A. Bor tangan, B. Solder, C. Tinol, D. Obeng, E. Tang pemotong kawat. Jadi di gambar di awal tadi ada 4 gambar. Satunya tinol, yang keduanya adalah Oke, kita lanjut nomor 2. Alat bantu pembuatan rangkaian elektronik. Nomor 3 adalah A. Bor tangan, B. Solder, C. Tinol, D. Obeng, E. Tang pemotong kawat. Jadi tadi 1 tinol, 2-nya tang pemotong bor tangan, 3-nya adalah solder, 4-nya adalah tang pemotong kawat. Nomor 3. Untuk merekatkan komponen elektronika ke dalam PCB agar komponen tersebut kuat dan kokoh, maka diperlukan alat nomor untuk merekatkan elektronika ke papan PCB. Maka kita biasanya butuh tinol dan solder. Itu tadi tinol ada nomor 1 dan soldernya nomor 3. Maka jawabannya ada pada ini tinolnya nomor 1, bor tangannya 2, soldernya 3, dan jadi jawabannya ada di option B, yaitu 1 dan 3. Ini ada di materi rekayasa kelas 10 tentang proses pembuatan alat komunikasi ringan seperti radio. Nomor 4. Perhatikan gambar. Bagian rangkaian elektronik pada gambar di bawah ini adalah A. Resistor, B. Adaptor, C. Transformator, D. Kapasitor, E. Transistor. Jadi gambar seperti tadi adalah gambar transistor. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan alat ini. Alat di bawah ini berfungsi untuk A. Mengukur besar dan kapasitansi rangkaian, B. Mengukur daya rangkaian, C. Mengukur energi listrik rangkaian, D. Mengukur arus dan voltase rangkaian, E. Mengukur impedansi rangkaian. Ya, jawaban yang benar adalah mengukur arus dan voltase rangkaian. Oke, lanjut nomor 6. Perhatikan gambar. Bagian rangkaian elektronik pada gambar di bawah ini disebut atau adalah A. Resistor, B. Adaptor, C. Transformator, D. Kapasitor, E. Transistor. Jawaban yang benar adalah kapasitor. Nomor 7. Rio membuat suatu produk hasil rekayasa, kemudian ingin menjual produk tersebut. Dalam menentukan harga jual produk, Rio akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Biaya produksi, B. Biaya pemasaran, C. Biaya material, D. Bentuk produksi, dan E. Biaya pengemasan. Kecuali bentuk produksi, karena untuk menghitung untuk menjual maka kita tentukan harga jual itu dari rumus seperti yang sudah saya jelaskan pada part 3. Oke, nomor 8. Kemasan untuk produk rekayasa berfungsi untuk 1. Melindungi produk dari benturan, 2. Melindungi produk dari cuaca, 3. Menambah daya tarik, 4. Sebagai identitas atau brand. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 3,
B2 dan 4, C1, 2 dan 3, D2, 3 dan 4, E1, 2, 3 dan 4. Jadi jawabannya semua benar. 1, 2, 3 dan 4. Nomor 9. Selain harus berfungsi secara teknis, produk rekayasa juga harus mempertimbangkan faktor A. Ekonomis dan estetis, B. Ergonomis dan estetis, C. Ekonomis dan statis, D. Ergonomis dan statis, E. Statis dan estetis. Jadi sudah saya jelaskan di part 3 bahwa suatu produk itu diproduksi kita harus mempertimbangkan dua unsur, yaitu ergonomis dan estetis. Nomor 10. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio maupun media sosial. Nah, produk rekayasa memiliki keunggulan pada tampilan visual. Makanya pada umumnya tidak memanfaatkan media A. Radio sebagai promosi, B. Iklan televisi, C. Iklan televisi. Kemudian lanjut nomor 11. Bentuk ketatalakuan kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai banyak sumber daya, serba bisa dan berpengalaman luas adalah cerminan dari karakteristik A. Percaya diri, B. Berorientasi pada tugas, C. Berani mengambil resiko, D. Berpikir ke arah hasil, E. Kepemimpinan. Jadi itu adalah berorientasi pada tugas. Nomor 12. Bu Okta memiliki suatu usaha restoran yang didirikan sejak tahun 2010 dengan mempekerjakan 20 karyawan. Akhir-akhir ini karyawan menuntut kenaikan gaji karena naiknya biaya hidup, sementara omset penjualan restoran menurun sebagai akibat dari kelesuan ekonomi dan dampak terjadinya inflasi. Berkurangnya omset penjualan mengakibatkan turunnya laba, sehingga kenaikan gaji tidak mungkin dilakukan. Upaya paling tepat yang dilakukan oleh Bu Okta adalah A. Menggunakan seluruh laba restoran untuk menggaji karyawan agar karyawan tetap bekerja, B. Menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permintaan karyawan, C. Mencari pinjaman untuk memenuhi permintaan karyawan, D. Mencari pinjaman untuk mengembangkan usaha sehingga dapat memenuhi permintaan karyawan, D. Mendiskusikan dengan karyawan permasalahan dengan karyawan agar mereka memahami posisi keuangan restoran. Jadi di masa-masa sulit kita belum tentu meminta pinjaman untuk menutupi gaji karyawan. Next, nomor 13. Sally Giovanni dan suami adalah pengusaha kuliner dari daerah Cirebon. Awal bisnis mereka penuh dengan kendala, barangnya tidak laku, bahkan saat berjualan kadang tidur di musola. Sally dan suami yakin bisnisnya akan sukses. Kemudian mereka membeli contoh makanan khas yang dimodifikasi dan hasilnya luar biasa. Burger, otak-otak, Sally laris manis. Kini Sally dan suami menjadi miliarder di Cirebon. Dari biografi di atas, motivasi berusaha apa yang bisa kita pelajari? A. Semangat, kreatif, ambisius, dan inovatif. B. Pantang menyerah, kreatif, pesimis, dan sabar. C. Semangat, ambisius, pantang menyerah, dan optimis. D. Kreatif, semangat, pantang menyerah, dan optimis. D. Sabar, inovatif, kreatif, dan pantang menyerah. Nomor 14. Pebisnis yang memiliki sifat ini sudah dipastikan adalah orang yang visioner. Ia sudah merancang dengan baik masa depan bisnisnya dan menggantungkan cita-citanya dengan baik dan realistis. Dengan memiliki rencana dan cita-cita akan mendorong kalian untuk tahan dengan segala rintangan dan hambatan. Banyak pebisnis yang kalah sebelum berperang karena sudah takut ketika melihat kegagalan. Sikap pebisnis ini tergolong dalam ciri-ciri wirausahawan yang A. Pekerja keras, B. Berani mengambil resiko, C. Menggunakan proses pikir yang positif, D. Memiliki sifat ulet, E. Kemauan keras. Jadi itu merupakan bagian dari berani mengambil resiko. Kenapa di option B? Karena ada kata kuncinya, yaitu tahan dalam segala rintangan dan hambatan. Artinya ketika jatuh
maka berani mengambil risiko untuk bangkit lagi. Next, nomor 15. Langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan dimulai dengan A. Mencari alternatif pemecahan masalah, B. Mengidentifikasi atau mengenali masalah, C. Beberapa faktor teknis yang menyebabkan timbulnya kegagalan dalam berusaha yaitu faktor pembiayaan, perencanaan, dan komunikasi. Yang tidak termasuk penyebab kegagalan suatu perencanaan adalah selalu berinovasi. Yang tidak termasuk penyebab gagalnya itu adalah selalu berinovasi. Rencana kurang terperinci dalam pemaparan tujuan dan sasaran itu termasuk. Kemudian kurangnya analisis situasi yang memadai, tujuan dan sasaran yang tidak realistis, kurangnya antisipasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan tren, itu merupakan bagian dari gagalnya suatu perencanaan. Nah, yang tidak termasuk adalah selalu berinovasi. Karena selalu berinovasi berarti akan menyebabkan perusahaan mengalami kemajuan atau akan berhasil dengan sukses. Jadi di part ini ada juga bagian kewirausahaan, kemudian bagian sistem rekayasa dan juga kerajinan, semua juga masuk di kelas 10 semester 1. Next, nomor 17. Kemampuan wirausaha dalam menjawab apakah usahanya semata-mata mencari keuntungan atau mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga ia diterima oleh masyarakat sekitar. A. Kemampuan pengembangan usaha, B. Kemampuan tanggung jawab sosial, C. Kemampuan menghasilkan laba, D. Kemampuan kerjasama, E. Kemampuan menciptakan sumber daya keuangan. Jadi tanggung jawab sosial karena kata kuncinya adalah tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nomor 18. Berikut ini adalah contoh budaya lokal non-benda. Non-benda berarti bukan benda. A. Topeng, B. Baju adat, C. Rumah adat, D. Tari tradisional, E. Alat perang tradisional. Yang contoh budaya lokal non-benda atau bukan benda adalah tari tradisional. Nomor 19. Perhatikan contoh kebudayaan di bawah ini. 1. Alat perang tradisional, 2. Tari tradisional, 3. Cerita rakyat, 4. Upacara adat, 5. Rumah adat. Manakah dari contoh di atas yang termasuk dalam budaya non-benda atau bukan benda? A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Bagian itu adalah 2, 3, dan 4. Jadi 2, 3, dan 4 itu merupakan budaya non-benda karena bukan benda. Berikut adalah contoh kerajinan yang terinspirasi budaya lokal non-benda, kecuali A. Kaos dengan motif ondel-ondel, B. Lagu tradisional ondel-ondel, C. Miniatur menara pizza, D. Miniatur Monas dari bahan bubur kertas, E. Membuat asinan sayur sebagai makanan khas Betawi. Bukan benda, non benda tapi kecuali berarti lagu tradisional ondel-ondel. Nomor 22. 21. Cara untuk mengembangkan kerajinan yang terinspirasi budaya lokal non-benda kecuali A. Meniru hasil karya orang lain atau plagiat, B. Belajar budaya lokal yang ada di daerah, menyalin dari hasil browsing internet, memahami makna setiap budaya internet tradisional, mengenal seluruh budaya yang dimiliki Indonesia. Opsinya adalah A. Meniru hasil karya orang lain. Next, nomor 22.
Berikut adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk memasarkan kerajinan daerah yang terinspirasi dari budaya lokal. Kecuali A. Basar kerajinan tradisional, B. Festival budaya daerah, C. Pameran kuliner tradisional,